Halo geng semua ya, balik lagi sama gue Adi Jam. Welcome back to my YouTube channel. Oke, malam hari ini atau selama seminggu ini gue nggak akan membuat makeup atau face art tutorial untuk kalian semua, tapi gue akan masuk ke sesi sharing time lebih banyak untuk minggu ini, khusus minggu ini aja karena banyak banget hal-hal yang mau gue bagi sama kalian dan semoga berguna videonya dari pengalaman-pengalaman gue selama ini. Dan untuk video kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue yang kejadian yang cukup menegangkan, kejadian yang cukup nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Gue juga masih terngiang-ngiang terkadang, tapi uh, berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Jadi cukup cukup shock, membuat gue shock dan kejadian ini cukup intens sih dan masih berada di otak. Oke, kalian pengen tahu seperti apa ceritanya? Keep on watching. Oke, balik lagi. Oke, gue langsung aja menceritakan kejadiannya apa sih, yaitu pengalaman gue dicopet di musim corona. Itu tepatnya di bulan Mei tanggal 16, hari Sabtu sore itu. Dan setiap hari Sabtu di masa corona ini, gue selalu pergi. Ceritanya nih, gue selalu pergi. Bukan ceritanya, emang sebenarnya seperti itu. Setiap hari Sabtu, gue akan pergi ke salah satu market yang ada di daerah tempat tinggal gue ini untuk membeli stok selama 1 minggu seperti biasa. Nah, ketika gue pergi ke sana atau ketika gue keluar dari rumah itu nggak ada perasaan nggak enak sama sekali dan gue semalam juga nggak mimpi apa-apa. Jadi berjalan normal seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Jadi gue pergi ke sana dan tiba-tiba gue memutuskan untuk apa namanya pergi ke satu tempat dulu yang dimana eh, tempat tersebut ada barbershop yang biasa gue potong rambut gitu yang biasa dan emang gue mutusin untuk kayaknya enaknya gue ke barbershop dulu deh, gue pengen lihat dan gue pengen ngecek sebenarnya barbershop itu buka atau enggak. Kalau emang buka gue akan ke barbershop dulu, abis itu baru ke market seperti biasa. Jadi gue memutuskan untuk pergi ke tempat barbershop itu dulu untuk melihat aja. Dan ternyata gengs, barbershopnya itu buka. Barbershop itu buka. Ini gue lagi dalam kondisi nyetir ya, nyetir mobil ya. Barbershop itu buka dan gue memutuskan untuk parkir. Kejadian ini cepat sekali. Dan gue memutuskan untuk parkir di pinggir jalan seperti biasa. Gue keluar dari mobil, langsung gue nyebrang. Karena letak barbershopnya itu dia berseberangan dengan jalan. Jadi parkir mobil itu harus sebelah sini, barbershopnya sebelah sini. Jadi gue harus nyebrang jalan besar itu. Oke, gue nyebrang. Itu di kawasan Tanjung Duren, di kawasan Tanjung Duren Utara. Gue nyebrang seperti biasa dan gue masuk ke barbershopnya, gue masuk dan gue melihat barbershop itu ternyata agak sedikit ramai. Kan maksimal untuk PSBB itu adalah 5 orang di dalam satu ruangan. Jadi gue berpikir dan memutuskan untuk nanti aja deh gue akan balik lagi ke sini setelah gue belanja di market gitu. Jadi gue bilang sama sama apanya tuh adminnya atau apa, gue akan balik lagi, gue udah taruh nama di situ. Jadi gue akan balik lagi setelah belanja. Oke, setelah gue keluar dari barbershop tersebut, gue nyebrang lagi dong. Gue nyebrang lagi ke mobil gue satu ini. Nah, dan ketika gue nyebrang, itu ada 2 orang naik satu motor. Motornya itu motor biasa, geng. Kayak semacam Honda Beat atau Vario seperti itu deh, seingat gue. Nih gue nih nyebrang nih. Nih gue nyebrang ke mobil gue. Nah, motor itu tiba-tiba datang. Motor itu tiba-tiba datang, apa namanya, di depan gue, blocking gue gitu, sambil dalam keadaan motor itu tuh berjalan dan dia merebut pouch, dibilangnya pouch kayak ya pouch deh, gue bilangnya pouch gitu. Apa kayak gini nih, kayak gini nih, tapi yang buat cowok punya, yang biasa buat apa namanya, di pergelangan tangan juga dia ada talinya gitu. Nah, itu dia merebut paksa orang yang belakangnya ya, bukan yang nyetirnya, yang merebut paksa gue pouchnya sampai terlepas. Jujur sedikit intens, apa namanya, kejadian itu intens banget, bukan sedikit sih geng. Kejadian itu intens banget dan cepat dan menegangkan. Jadi pos itu terlepas. Even gue sekarang cerita
cerita kayak gini sebenarnya gue udah pengen lupain, tapi gue pengen sharing sama kalian tentang cerita ini karena sangat berguna banget buat kalian untuk selanjutnya gitu loh, untuk apa namanya, ternyata kejadian ini tuh ya bisa terjadi sama siapa aja gitu loh, nggak terkecuali, nggak apa gitu, dalam keadaan apapun pasti akan ada sesuatu. Nah, Pots itu balik lagi, dan Pots itu lepas. Banyak orang yang menyaksikan, banyak saksi di sana, termasuk tukang parkir yang biasa parkirin mobil seperti itu. Gua teriak maling atau copet, gue lupa juga, maling atau ya maling deh kayaknya. Dan gue coba mengejar gengs itu benar-benar dalam keadaan rame, dan itu jam 15.30 atau setengah 4 sore ya, setengah 4 sore. Dan seingat gue mereka nggak pakai masker sama sekali. Jadi, sorry motor lewat. Jadi muka mereka itu ya terlihat, tapi gue nggak gitu ngeh dengan muka mereka karena juga kejadian itu cepet banget, dia langsung merampas gitu aja. Oke, percuma mengejar juga. Dan thanks God-nya ternyata kunci mobil itu ada di kantong gue, bukan di dalam pouch itu. Jadi gue kehilangan semuanya dalam satu pouch itu, berupa dompet, handphone, iPhone gue. Terus di dompet itu ada KTP, ada SIM, SIM mobil, SIM motor, STNK mobil, terus ada BPJS Kesehatan, jam sostek, terus apa lagi ya, gue lupa. Oh, kartu kredit, 3 kartu kredit, yaitu BCA, Bank Niaga, sama Bank Mega seingat gue. Terus ATM, ada ATM BCA, ATM Niaga, dan ATM Bank Bumi Harta. Jadi itu semua adalah perbankan gue yang di dalam sana. Dan di dalam handphone itu ada data-data perbankan juga, ada memori di dalamnya. Gitu. Gue cukup, gue pengen nangis kalau gue dengar memori di dalamnya, karena benar-benar handphone itu lama banget. Handphone itu sama gue itu kurang lebih udah berapa tahun ya, 6 tahunan kayaknya ya. 6 tahunan itu sebarang-barang gue. Dan semua hilang dalam satu pouch itu. Hilang semuanya. Jadi kejadian itu begitu cepat, dan gue panik dan shock, gue nggak bohong. Kalau orang bilang tenang tenang, nggak, kejadian itu benar-benar cukup intens. Oke, abis itu setelah gue lari dan nggak mendapatkan apa-apa, dan orang lain juga berteriak juga nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi gue memutuskan untuk kembali ke mobil gue, dan puji Tuhan kunci itu jadi masih ada gitu. Jadi bayangin gengs, gue nyetir itu tanpa bawa surat-surat, tanpa apa gitu loh. Jadi ya udah, gue nyetir, dan di dalam mobil itu gue nggak, pas gue nyetir itu gue nggak tahu arah gue mau kemana gitu. Gue bener-bener ngeblank karena bener-bener takut pada hari itu kejadiannya. Dan gue memutuskan untuk berpikir, untuk tenang dulu, berpikir gue harus kemana nih, gue harus kemana. Akhirnya gue memutuskan untuk ke tempat teman gue, yaitu teman gym juga gitu loh. Jadi yang biasa kita satu grup kayak gitu. Gue ke tempat dia, dan sepanjang perjalanan itu bener-bener kayak roller coaster gengs. Karena kenapa? Jantung lu deg-degan terus. Jujur gue di situ nangis juga, nggak nangis kayak gimana sih, kayak ya nangis sih, sedih gitu, kayak why gitu loh, why gitu, itu aja pertanyaannya, why gitu. Jadi ya udah, gue straight langsung ke tempat temen gue itu, dan gue sampai, gue ketuk pagernya, dan gue langsung bilang sama mereka gue kecopetan. Dan gue ditenangkan sama mereka, sorry motor lewat. Gue ditenangkan sama mereka berdua, dan gue duduk sebentar dulu, mereka memberikan gue minuman, yaitu berupa teh hangat manis kayak gitu, untuk gue tenang dulu, supaya nggak, karena muka gue pucat banget, benar-benar pucat, dan gue nggak tahu mau ngapain. Nah, setelah itu semua gue memutuskan untuk gue meminjam handphone mereka, gue meminjam pulsa mereka segala macam. Hal pertama yang gue lakuin adalah gue akan memblokir semua kartu ATM dan kartu kredit yang pastinya. Jadi di sore itu juga gue menelponin satu-satu pakai telepon temen gue itu. Sorry motor lewat lagi. Gue telepon pelan-pelan ke CAC, dan aduh my god dah. Satu bank itu bisa kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menonaktifkan kartu ATM dan kartu kredit, karena oh my god, mungkin ini bisa menjadi ini kali ya buat bank-bank nanti kalau emang ada kasus-kasus yang lain juga seperti ini, mereka pasti akan menghubungi bank juga untuk langsung direct untuk memblokir semua kartu. Jadi tolong lebih simple juga gitu loh, karena
customer service tuh banyak banget bla 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 kayak gininya. Nah, emang itu standar prosedurnya tapi terlalu lama juga kalau dia udah punya data kita dan dia udah verifikasi juga ke kita dan kita bisa jawab dengan lancar, itu namanya udah clear, tinggal diblokir saja. Oke, kejadian itu jadi gue memblokir semua 3 bank semuanya, dan gue memblokir kartu kartu yang ada di iPhone. Gue memblokir juga ke Excel Center, bukan ke Excel Center, gue telepon ke providernya untuk memblokir itu semua. Akhirnya sudah terblokir, dan di sore itu juga langsung gue ditemani sama teman gue untuk pergi ke kantor polisi di kawasan tempat kejadian sekitarnya. Jadi gue datang ke sana untuk membuat laporan kehilangan. Tadinya gue berpikir itu polisi itu akan membantu atau apa, enggak, ternyata datang ke kantor polisi itu hanya untuk membuat laporan kehilangan, intinya gitu aja. Jadi nggak ada yang namanya oh saya kehilangan sih, saya kecopetan atau gimana dengan semua data gitu, bla 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 bla. Eh, nggak ada tindakan, jadi tindakannya adalah mengeluarkan surat laporan kehilangan, itu aja. Jadi polisi itu membantu, puji Tuhan ya, baik juga polisinya, namanya Pak Erawan, thank you banget Pak Erawan. Itu apa namanya, dibantu untuk pengurusannya dan mudah, nggak terlalu banyak cincong fan atau banyak pertanyaan mereka, karena dia tahu juga keadaan gue lagi tegang, lagi shock segala macamnya. Nah, setelah dari kantor polisi itu dan gue mendapatkan beberapa surat kehilangan benda-benda yang kecopetan tersebut, uh, abis itu gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah mungkin, atau gue balik lagi ke tempat teman gue jadi lupa. Ya, gue kayaknya balik lagi ke tempat teman gue untuk mengupdate. Langsung gue mengupdate di sosial media, khususnya Facebook dulu. Gue pakai laptop teman gue itu, kayak gini nih, sini ya, kayak sini aja. Gue mengupdate dan langsung heboh semuanya, langsung ya pengen cari tahu, pengen tanya kenapa, tapi gue jawab semuanya di Instagram gue full. Sorry, motor lewat lagi. Full udah gue jelasin semua sama seperti yang gue jelasin sekarang sama kalian. Jadi kejadian itu benar-benar cepat. Satu hal, gue pada hari itu tidak menggunakan perhiasan, tidak berpakaian berlebihan, dan tidak bersikap yang aneh-aneh. Jadi benar-benar eh, apa ya, kejadian itu terjadi gitu aja. Jadi buat kalian semua, lebih aware terhadap lingkungan, lebih apa ya, hmm, lebih ya lebih aware sih terhadap lingkungan. Baiknya lebih gitu. Jadi benar-benar lihat lingkungan kiri kanan sebelum kita kemana atau di mana gitu beradanya. Dan dari kejadian ini tuh gue banyak banget belajar, gue banyak banget apa ya, dikasih pelajaran, menjadi orang yang lebih belajar untuk ikhlas, belajar untuk memaafkan pastinya. Terus eh, di sini juga gue mau terima kasih banyak buat orang-orang yang ngebantu gue, khususnya dalam apa ya, merespon kejadian tersebut pada hari itu. Benar-benar teman-teman yang ada banget di samping kiri kanan gue itu. Thank you banget buat Kotomi, thank you buat Ko Rafael gitu. Mereka berdua yang bantu gue untuk menyelesaikan di kantor polisi juga dan bantu gue untuk menenangkan diri. Dan buat orang-orang terdekat gue, orang tua, mereka shock banget karena malam itu juga gue telepon, mereka shock, benar-benar shock banget deh. Terus karena kenapa sebelumnya itu kita ngebahas berita di televisi yang mengenai pemerintah kita tuh membebaskan narapidana, khususnya yang memang udah mau habis atau ada masa pengurangan tahanan gitu, keluar sebelum waktunya dikarenakan untuk mengurangi penyebaran corona di dalam sel. Jadi agak sedikit gimana ya gitu loh. Jadi beritanya itu uh, sedikit rancu kalau menurut gue gitu loh, Kak, untuk sikap seperti itu ya. Dan jadinya, dan waktu itu juga kok nggak salah itu hampir mendekati bulan-bulan Ramadan kok nggak salah. Jadi mereka yang sudah memiliki pengalaman menjadi lebih berani kalau menurut gue gitu ya. Dan gue nggak nyangka di umur gue 35 tahun ini, dan ini adalah pertama kalinya gue kecopetan. Jadi kalian bisa berpikir ya, gue nggak gue bersikap biasa-biasa aja, gue nggak berlebihan dalam berpakaian.
Gue nggak pernah menggunakan perhiasan yang seperti apa, dan gue nggak mencolok untuk di luaran sana gitu. Jadi kalian bisa berpikir, dan selama 35 tahun ya kalian bisa tau lah kalau gue baru pertama kali itu gue hati-hatinya bukan main. Jadi dari tipikal gue yang selalu berhati-hati aja bisa kena gitu. Jadi buat kalian semua, lebih berhati-hati lagi di hadapan lingkungan atau terhadap lingkungan kalian di sekitar kalian. Pada saat kalian jalan di luar, pada saat ada yang mendekati kalian gitu loh. Jadi lebih aware aja dan lebih bisa melihat eh, orang-orang di sekitar kalian yang benar-benar teman atau bukan. Ini pelajaran gue sih, benar-benar teman hanya sekedar hangout, dan teman yang bisa berbagi suka dan duka sama kalian semua. Itu dia. Jadi banyak banget pelajaran. Dan di hari itu setelah gue pulang, gue baru menyadari ternyata tangan kiri gue ini bengkak, yang kemarin sini bengkak, agak sedikit memar dan merah. Ternyata itu hasil dari paksaan putusan itu. Ternyata putusan dari pouch yang talinya itu putus gitu loh. Dan gue sempat berpikir ternyata di rumah. Nah pas gue di rumah itu hancur gengs. Gue down sedown downnya. Jadi paniknya itu justru pas di rumah. Itu totally gue sendirian. Pasti gue tinggal sendirian. Itu totally down. Gue nangis ya, gue doa iya, dan gue menyadari ini sakit, ternyata bengkak dan lecet akibat paksaan itu. Dan gue berpikir kayak gini, eh, untung putus ya gitu, untung putus pouchnya itu untung putus. Kalau nggak putus mungkin gue akan apa ya, akan keseret dengan motor itu, karena kejadiannya mereka merampas itu dengan motor berjalan juga. Jadi ya itu dia, ada untungnya ya, ada untungnya kejadian tersebut. Gue masih dilindungi sama yang di atas. So, harta benda bisa dicari, even agak sedikit sakit hati, but nyawa lebih penting, kesehatan lebih utama yang sekarang. Jadi ya itu dia. Jadi semoga apa ya, semoga video ini berguna untuk kalian. Semoga video ini juga memberikan pengalaman juga buat kalian. Mungkin di luar sana ada juga case-case-nya kayak sama kayak gue lah, pernah ada kejadian kecopetan, dan ya gue tahu perasaan kalian karena gue juga merasakan seperti apa gitu loh. Dan sekarang gue udah baik-baik saja detik ini. Di seminggu setelah kejadian itu benar-benar gue bed rest untuk diri gue sendiri, karena lebih ke pemulihan mental. Gue nggak berani keluar sama sekali, apalagi di jalan gue nggak berani sama sekali. Jadi lebih ke sana sih, lebih ke pemulihan mentalnya seperti apa. Gue nggak berani nyetir, gue nggak percaya sama orang. Jadi benar-benar ngerubah sikap gue banget terhadap orang-orang sekitar, terhadap orang-orang yang care atau nggak care, terhadap siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang ada di kiri kanan kita, di depan, yang selalu ada buat kita. Itu dia. So, semoga video ini berguna untuk kalian semua, dan tetap waspada di luar sana, karena benar kata Bang Napi ya, kalau kejahatan itu ada di mana aja dan kapan aja bisa terjadi bagi semua orang. Lebih bijaknya kita bisa menyikapi keadaan kita di sekitar kita, dan tetap berlindung, tetap berdoa, dan semoga semuanya diberikan kesehatan di masa corona ini, dan diberikan keselamatan untuk semuanya. So thank you for watching guys, dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan share video ini jika kalian merasa penting untuk di-share, supaya kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman untuk kalian semua. Dan gue akan balik lagi dengan video-video sharing time buat kalian yang pastinya berguna untuk kalian semua. Oke, thank you for watching. Sekian video gue pada malam hari ini. Gue akan balik lagi di video berikutnya. Thank you guys. Selamat malam. Yang jam pamit. Bye.